Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan materi tentang gambaran umum, peranan, dukungan, dan fungsi manajemen pada koperasi dan UMKM. Sebelum kami memulai presentasi dan membahas terkait dengan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Next. Yang pertama, Nia Ayuningsih, NIM 202011-018. Yang kedua, Adela Putri Tantrunada dengan NIM 2020-11-19-1. Yang ketiga, Westin Aura Suci dengan NIM 2020-11-330. Yang keempat, saya sendiri Fahril Hanan 2020-11-574. Next. Adapun materi yang pertama terkait dengan gambaran umum UMKM. Gambaran umum UMKM di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM terdiri dari 1. Livelihood activist, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang bakso, mie ayam, pangsit, somai, pentol, dan cilok yang digunakan sebagai pedagang kaki lima atau PKL. Yang kedua, micro enterprise merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi bukan memiliki sifat kewirausahaan. Yang ketiga, small dynamic enterprise merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Yang keempat, fast moving enterprise merupakan usaha kecil menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan melakukan transformasi usaha besar atau industri atau perusahaan. Next. Gambaran umum koperasi. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, koperasi memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, organisasi bisnis. Yang kedua, dioperasikan orang seorang. Yang ketiga, kepentingan bersama. Keempat, kegiatan prinsip gerakan ekonomi rakyat. Yang kelima, berasaskan kekeluargaan. Next. Peranan UMKM. Peran UMKM ialah dapat menyediakan jaringan pengaman untuk menjalankan kegiatan ekonomi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM juga berperan dalam membentuk dan menyumbang produk domestik bruto. Selain itu, peranannya juga mampu memperluas penyerapan dan kesempatan kerja serta menciptakan lowongan pekerjaan. Peranan UMKM di Indonesia. Yang pertama, sarana memeratakan tingkat perekonomian rakyat kecil UMKM. Berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat sebab berada di berbagai tempat. Yang kedua, sarana mengentaskan kemiskinan UMKM. Berperan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sebab
sebab angka penyerapan tenaga kerja terhitung tinggi. Yang terakhir, sarana pemasukan devisa bagi negara UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak menjangkau nasional melainkan hingga ke luar negeri. Next. Peranan koperasi. Peranan koperasi secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Koperasi bisa memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dengan koperasi sebagai guru utamanya. Peranan koperasi di Indonesia. Yang pertama, mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan anggota, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, dan membangun tatanan perekonomian nasional. Next. Dukungan terhadap UMKM. UMKM mempunyai peran dan strategi dalam membangun ekonomi bangsa. Bentuk dukungan yang diberikan merupakan penguatan UMKM agar tetap eksis dalam membangun ekonomi bangsa. Salah satunya adalah penguatan permodalan. Penguatan UMKM tentunya tidak bisa lepas dari peran dan dukungan berbagai pihak. Di antaranya adalah Lembaga Keuangan Mikro atau LKM, yang diharapkan mampu memberikan dukungan kepada UMKM dari sisi permodalan. Pemberdayaan LKM lebih difokuskan pada aspek penguatan kelembagaan dengan tujuan agar kebijakan LKM lebih memihak pada UMKM, terutama untuk aksesibilitas permodalan. Oleh karena itu, pemberdayaannya LKM harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan terhadap koperasi. Yang pertama, dukungan anggota terhadap koperasi dalam pengertian modal. Kegiatan usaha koperasi merupakan pencerminan dari model nasional semesta, yang hakikatnya adalah sumber daya potensi dan peran serta masyarakat. Jadi, pencapaian peningkatan kesejahteraan adalah tujuan usaha yang bermanfaat dalam usaha koperasi, serta merupakan karya kegiatan dalam rangka tanggung jawab. Yang kedua, konsekuensi manajemen koperasi. Konsekuensi manajemen koperasi bersifat demokrasi, adalah untuk membina dan mengembangkan kecerdasan anggota khususnya dan anggota masyarakat umumnya, terutama mengenai tata kehidupan koperasi tersendiri. Jadi dalam rapat anggota koperasi, itulah para anggota koperasi diharapkan akan menggunakan secara jujur untuk mengemukakan pendapat untuk kemajuan dan perkembangan. Yang ketiga, masalah anggota dalam manajemen koperasi. Masalah anggota dalam manajemen koperasi merupakan masalah yang sangat penting dan hal ini jelas bukan konsentrasi modal pemiliknya. Jadi syarat-syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah yang pertama, anggota masyarakat yang mempunyai usaha. Yang kedua, usaha itu berkaitan dengan usaha koperasi. Yang ketiga, mampu melaksanakan hak dan memikul tanggung jawab sebagai anggota. Yang terakhir, mempunyai rasa individualis, solidaritas, auto-aktivitas. Fungsi manajemen UMKM dan koperasi. 1. Perencanaan planning. Sebelum memutuskan untuk melakukan sebuah tindakan atau bisnis, memikirkan suatu cara tertentu agar tujuan tercapai. Memikirkan suatu cara sebelum bertindak perencanaan. Dalam mempercayakan tindakan tidak bisa berhenti sampai pada yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana cara melakukannya dan apa saja tugas tanggung jawab yang menyertai. Oleh karenanya, sebelum dimulai tindakan bisnis, perencanaan merupakan tahapan awal yang sangat krusial. Jika dilewatkan begitu saja, perencanaan yang baik yaitu berdasarkan alternatif harus realistis, harus ekonomis, harus variabel, dan didasari
partisipasi dari beberapa pemikiran. Next. Perorganisasian. Dalam konteks manajemen UMKM dan koperasi organisasi dan sekelompok individual yang bekerja sama dengan mencantumkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran sistematis tentang hubungan kerja dan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam membentuk perorganisasian, kalian perlu beberapa langkah seperti penetapan struktur organisasi sesuai tugas dan kapasitas SDM, serta pengaturan dan hak wewenang masing-masing sebagian sehingga dapat bekerja sama secara efisien. 3. Pengarahan. Pada dasarnya, koperasi dibandingkan untuk mengurangi kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Misi mulia ini sangat erat kaitannya dengan pola pengaturan kelembagaan atau komunitas anggota koperasi sendiri untuk mengembangkan kesejahteraan secara bersama-sama. Bentuk pengarahan dalam suatu organisasi atau koperasi kali harus mampu membuat orang yang bertanggung jawab dan skema organisasi mampu bekerja sama dengan sadar dalam satu kelompok guna mencapai tujuan utama. Next. Koordinasi. 4. Koordinasi. Sedikit berbeda dengan pengaruh atau koordinasi ini penting kalian memahami suatu usaha memadukan atau menjelaskan berbagai arahan atau perintah kerja untuk dijadikan tujuan yang sama. Dalam manajemen koperasi, kalian tidak boleh salah memahami bahwa garis pemerintah atau komando hanya berlaku dari atasan kepada bawahan, sedangkan garis koordinasi berlaku antara unit kerjasama atau subunit dalam skema organisasi. 5. Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dalam fungsi manajemen UMKM dan koperasi merupakan tindakan atau proses kegiatan untuk menentukan hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, kemudian mengevaluasi agar terjadi perbaikan dan pencegahan terulangnya kembali kesalahan tersebut. Fungsi selanjutnya adalah penyelesaian koperasi atau organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya dan untuk mempertebal rasa tanggung jawab dari setiap anggota. Selain fungsi manfaat, manajemen UMKM dan koperasi secara ekonomis yang wajib kalian pelajari adalah peningkatan skala usaha, pemasaran, pengendaraan barang dan jasa bagi anggota, fasilitas kredit dan mudah, dan pembagian SHU koperasi. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, akan dibahas saat kelas berlangsung. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan penulisan dalam presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.